Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5636-75 Racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Kesengsaraan Dewa dan Iblis. 75 jenis racun raja dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Kesengsaraan Iblis Ilahi. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, bahkan namanya saja sudah membuat merinding. Mengambil gulungan itu, Lin Bai merasakan hawa dingin di telapak tangannya, seolah-olah gulungan yang mencatat kesengsaraan iblis ilahi itu berisi racun mematikan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka gulungan itu, yang berisi pengantar tentang kesengsaraan iblis ilahi. Lembah Serangga Perbatasan Selatan, salah satu dari 75 racun raja, kesengsaraan iblis ilahi. Racun ini diciptakan 500.000 tahun yang lalu oleh 9 ahli bela diri pertapa dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan yang tetap mengasingkan diri. Racunnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berwujud, menyerupai gumpalan asap transparan. Petik 2. Setelah memasuki tubuh seorang seniman bela diri, tidak ada gejala yang jelas, seniman bela diri itu tidak akan merasakan ketidaknyamanan apapun. Racun ini akan tetap tidak aktif di dalam tubuh pendekar bela diri untuk waktu yang lama, seperti pemburu terampil, menunggu saat yang paling tepat untuk memberikan pukulan fatal kepada inangnya. Atau, racun itu mungkin tiba-tiba meletus ketika pendekar bela diri sedang melawan musuh, atau, jika pendekar bela diri sedang menembus alam dalam pengasingan, racun itu mungkin tiba-tiba meletus. Kesengsaraan iblis ilahi adalah salah satu dari 75 racun raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan. Hanya pendekar bela diri inti dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan yang dapat mengakses rahasia kesengsaraan iblis ilahi. Catatan berakhir di sini. Setelah membacanya, Lin Bai mengerutkan kening dan berkata dingin, hanya pendekar bela diri inti dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan yang dapat mengakses rahasia kesengsaraan iblis ilahi. Jika dikonfirmasi bahwa kematian pangeran pertama dan kedua terkait dengan Lembah Serangga Perbatasan Selatan, bukankah itu secara tidak langsung membuktikan bahwa Lembah Serangga Perbatasan Selatan ikut campur dalam urusan internal Kerajaan Chu? Tapi apa yang ingin dicapai Lembah Serangga Perbatasan Selatan dengan melakukan ini? Jika melihat peta alam iblis, Kerajaan Chu berada di ujung timur, dan Lembah Serangga Perbatasan Selatan berada di ujung selatan. Keduanya dipisahkan oleh ribuan mil. Lembah Serangga Perbatasan Selatan tidak mungkin sampai melakukan hal sejauh itu untuk merebut wilayah Kerajaan Chu, bukan? Lin Bai benar-benar bingung. Berdasarkan informasi saat ini, jika terbukti bahwa pangeran pertama dan kedua benar-benar tewas di tangan kesengsaraan iblis ilahi, maka Lembah Serangga Perbatasan Selatan tidak dapat menghindari keterlibatan. Sebagai salah satu kekuatan teratas di alam iblis, campur tangan Lembah Serangga Perbatasan Selatan dalam urusan internal Kerajaan Chu tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap otoritas keluarga Kerajaan Chu. Bagaimana mungkin Kaisar Chu saat ini membiarkan ini tanpa hukuman? Ini bahkan mungkin memicu perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara alam iblis timur dan selatan. Lin Bai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat memikirkan hal itu. Pertumpahan darah selama setengah bulan antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi telah merenggut jutaan nyawa pendekar bela diri. Jika perang pecah antara alam iblis timur dan selatan, tak terhitung banyaknya pendekar bela diri tak berdosa akan kehilangan nyawa mereka sia-sia. Lin Bai bersandar di meja, menggosok pelipisnya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Namun, dia tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahwa Lembah Serangga Perbatasan Selatan ikut campur dalam urusan internal Chu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Lembah Serangga Perbatasan Selatan jelas terlibat. Aku akan menunggu sampai aku menemukan tetua Wuchuan sebelum menanyakan situasinya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan meletakkan berkas keempat ke samping. Dia telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan kematian pangeran pertama dan kedua, kesengsaraan iblis ilahi, tetua Wuchuan, dan lainnya. Bagi Lin Bai, keuntungan terbesar dari perjalanan ini adalah mengetahui bahwa tetua Wuchuan berada di kota Phoenix Changzhou di 18 provinsi kekuatan kekaisaran. Sisanya akan mudah. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim Pangeran Chen kembali untuk menulis surat, meminta agar tetua Wuchuan yang telah pensiun kembali ke ibu kota untuk menanyakan tentang peristiwa tahun itu. Lin Bai beristirahat sejenak, memilah ribuan pikiran yang berputar-putar di benaknya. Meskipun hanya ada 4 berkas, yang hanya berisi puluhan ribu kata. Informasi yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat Lin Bai pusing kepala. Implikasinya terlalu besar. Lin Bai merasa kewalahan. Setelah beristirahat sejenak, Lin Bai berkata lagi, Nona Wuchang, saya perlu mengakses semua berkas dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Nona Wuchang tersenyum dan berkata, kewenangan Anda sudah cukup. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul di atas meja di depan Lin Bai, dan berkas-berkas muncul satu demi satu, menumpuk seperti gunung. Lin Bai memperkirakan secara kasar bahwa ada beberapa ribu berkas.
Lin Bai berkata dengan terkejut, sebanyak itu. Gadis yang tak dikenal itu berkata, sebagai sekte-sekte teratas di Chu, 5 keluarga dan 7 sekte aktif di Chu dan di istana sepanjang tahun. 5 keluarga dan 7 sekte terlibat dalam semua urusan, besar dan kecil, di Chu, jadi wajar jika ada banyak berkas. Gambar, Lin Bai menatap tumpukan berkas yang menjulang di hadapannya dan menghela napas tak berdaya, sayangnya, aku hanya bisa membacanya perlahan. Dia mengambil berkas demi berkas dan mulai membaca dengan saksama. Hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, Lin Bai telah menghabiskan 3 bulan penuh di ruang tinjauan divisi Zhaoxing. Dalam 3 bulan itu, dia telah membaca tumpukan berkas tersebut dengan saksama. Di antaranya, berkas Sekte Surgawi Abadi berjumlah 1.200 jilid, berkas Gerbang Langit dan Bumi, berjumlah 750 jilid, berkas Istana Teratai Suci berjumlah 1.800 jilid. Berkas Keluarga Chen berjumlah 2.100 jilid, berkas Keluarga Zhao berjumlah 1.300 jilid. Berkas dari 5 keluarga dan 7 sekte sebagian besar berjumlah antara 1.000 dan 3.000 jilid. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah, berkas Sekte Tianshui adalah yang paling banyak di dalam divisi Zhaoxing. Sekte Tianshui memiliki 5.700 berkas yang luar biasa banyaknya di divisi Zhaoxing. Berkas-berkas ini berasal dari masa pendirian Sekte Tianshui dan secara teliti mencatat semua jenius yang muncul dari ratusan ribu tahun sejarahnya. Bahkan lebih detail daripada silsilah Sekte Tianshui sendiri. Dari 5.700 jilid berkas Sekte Tianshui, lebih dari 1.000 jilid dikhususkan untuk peristiwa dari 100.000 tahun yang lalu. Tampaknya kekuatan Sekte Tianshui yang belum pernah terjadi sebelumnya 100.000 tahun yang lalu memang telah menimbulkan kekhawatiran bagi Kaisar Chu. Divisi Zhaoxing memiliki jilid terbanyak selama periode itu. Jelas bahwa Kaisar Chu pada saat itu sangat waspada terhadap Sekte Tianshui. Setelah membaca jilid-jilid ini, Lin Bai memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 5 keluarga dan 7 Sekte Chu. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Wuchang, saya ingin mengakses jilid-jilid keluarga kerajaan saat ini. Apakah itu diperbolehkan? Lin Bai ingin melihat arsip keluarga kerajaan saat ini, tetapi dia ragu. Dia tidak yakin apakah wewenangnya cukup, jadi dia bertanya. Nona Wuchang menjawab, maaf, Tuan, wewenang Anda tidak cukup. Anda tidak berwenang untuk mengakses arsip keluarga kerajaan. Lin Bai mengangguk sedikit. Di Chu, kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi, bahkan melampaui ilmu bela diri. Keluarga kerajaan secara alami menjadi kekuatan yang tak tertandingi di Chu. Bahkan jika pengadilan yudisial ingin mengakses arsip keluarga kerajaan, mereka tetap membutuhkan izin Kaisar Chu. Pelayan, Wu Chang, bertanya, apakah Yang Mulia perlu mengakses arsip lain? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Silakan antar saya keluar. Dengan itu, Lin Bai berdiri dari kursi, dan Wu Chang mengantarnya keluar ruangan. Di luar ruang sidang, Zumo masih menunggu di pintu. 3 bulan telah berlalu, dan dia masih menunggu. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku telah membuat Tuan Zumo menunggu. Zumo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Apakah Menteri Lin Bai membutuhkan sesuatu lagi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya akan kembali sekarang. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan meninggalkan pengadilan peninjauan yudisial. Zumo juga bersikap bijaksana dan tidak bertanya berkas apa yang telah diakses Lin Bai di ruang peninjauan. Malam itu, di ibu kota Chu, di dalam kota kekaisaran. Di ruang kerja kekaisaran, Kaisar Chu sedang memegang sebuah buku kuno, membacanya dengan penuh minat. Tiba-tiba, di dalam ruangan, cahaya lilin berkedip lembut. Kaisar Chu, dengan wajah tenang, bertanya, ada apa? Dari kegelapan, sesosok muncul, berlutut di hadapan Kaisar, dan berkata, Yang Mulia, 3 bulan yang lalu, Menteri Lin Bai, memegang tanda utusan pembawa pedang, memasuki ruang rahasia berkas divisi kriminal kekaisaran dan meninjau beberapa berkas. Cahaya lampu di ruang kerja kekaisaran menerangi wajah sosok itu. Itu tidak lain adalah Zumo. Kaisar Chu bertanya, berkas apa yang ditinjau Menteri Lin Bai? Zumo menjawab, setelah mengantar Menteri Lin Bai pergi dari divisi kriminal kekaisaran, saya segera memasuki ruang peninjauan dan meminta Nona Wuchang mengambil berkas-berkas yang dimintanya. Nona Wuchang hanya mengambil beberapa berkas dari 5 keluarga dan 7 klan, tetapi dia berkata, ada beberapa berkas yang tidak saya miliki wewenang untuk meninjaunya. Alis. Kaisar Chu terangkat, kilatan tajam di matanya, berkas yang tidak Anda miliki wewenang untuk meninjaunya, maka hanya saya yang memiliki wewenang untuk meninjaunya. Bab 5637 masa lalu terulang kembali. Kaisar Chu berduka, kau punya rencana cerdas, aku punya penangkalnya.
Seniman bela diri manapun yang bisa naik pangkat menjadi komandan di divisi Zhaoxing bukanlah orang biasa. Zumo dengan percaya diri mengatakan kepada Lin Bai bahwa tidak ada yang akan tahu file apa yang telah diaksesnya di ruang tinjauan. Meskipun Wu Chang tidak akan memberitahu Zumo file apa yang telah diakses Lin Bai. Setelah Lin Bai pergi, Zumo segera masuk ke ruang tinjauan dan meminta Wu Chang untuk mengambil semua file yang telah diakses Lin Bai. Dengan cara ini, Zumo akan tahu persis file apa yang telah diakses Lin Bai. Komandan Divisi Zhaoxing berhak mengakses file dari 5 keluarga dan 7 klan Chu. Namun, bahkan komandan pun tidak berhak mengakses file rahasia yang berkaitan dengan pangeran pertama, pangeran kedua, pangeran ke-12, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Bahkan dengan token utusan pemegang pedang Divisi Zhaoxing, Lin Bai hanya dapat mengakses sebagian file. Setelah mendengar jawaban Zumo, Kaisar Chu mengangkat alisnya, tiba-tiba merasa penasaran, jika kau tidak berhak mengakses berkas-berkas itu, maka hanya aku yang berhak. Aku benar-benar ingin tahu, berkas apa yang diakses Menteri Lin Bai. Zumo berlutut di hadapan Kaisar Chu, tetap diam. Kaisar Chu memberi instruksi, jangan sampai kabar tentang akses Menteri Lin Bai ke ruang rahasia Divisi Zhaoxing untuk mengakses berkas-berkas itu tersebar. Zumo mengangguk, berkata, bawahanmu patuh. Kaisar Chu kemudian sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada Zumo, jangan beritahu bahkan Yang Mulia Pangeran Chen. Zumo ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk setuju. Zumo sangat dekat dengan Yang Mulia Pangeran Chen, sebuah fakta yang juga atas perintah Kaisar Chu. Kaisar Chu tahu bahwa kembalinya Yang Mulia Pangeran Chen secara tiba-tiba ke ibu kota pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Pangeran Chen meninggalkan wilayah kekuasaannya, Kaisar Chu memerintahkan divisi Zhaoxing untuk melindunginya di sepanjang jalan. Dia bahkan mengirim Zumo ke kota Ziwei untuk menyambut Yang Mulia Pangeran Chen. Setelah Pangeran Chen kembali ke ibu kota, Kaisar Chu memerintahkan Zumo untuk secara diam-diam memastikan keselamatannya. Karena itu, Zumo dan Pangeran Chen sangat dekat selama waktu ini. Divisi Zhaoxing. Ruang peninjauan berkas. Kaisar Chu duduk di kursinya, sosok gadis abadi muncul dalam cahaya lampu. Salam, Kaisar Chu. Gadis abadi tersenyum dan membungkuk kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu dengan tenang berkata, ambil semua berkas yang telah ditinjau oleh Menteri Lin Bai. Baik, Yang Mulia. Gadis abadi tidak membuang kata-kata dan langsung menyerahkan semua berkas yang telah ditinjau Lin Bai kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu adalah Kaisar Chu. Dia adalah kepala divisi Zhaoxing saat ini. Dia tentu saja memiliki hak untuk meninjau semua berkas di dalam dan di luar divisi Zhaoxing. Kaisar Chu melihat tumpukan berkas di hadapannya, mengambilnya satu persatu, dan dengan hati-hati memeriksa segelnya. Kaisar Chu kemudian berkata, Wu Chang, kategorikan untukku. Wu Chang tersenyum sedikit, dan berkas-berkas di depan Kaisar Chu secara alami terbang ke atas. Yang Mulia, katanya, utusan Lin Bai yang memegang pedang datang ke ruang peninjauan dan meninjau berkas-berkas itu 5 kali. 1 berkas tentang penyebab kematian pangeran pertama, 1 tentang penyebab kematian pangeran kedua, 1 tentang Wu Chuan Weng, 1 tentang 75 jenis racun raja dan kesengsaraan iblis di lembah serangga perbatasan selatan, dan sebagian berkas berasal dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Setelah Wu Chang mengkategorikan berkas-berkas untuk Kaisar Chu, pandangannya tiba-tiba terfokus pada berkas-berkas yang berkaitan dengan kematian pangeran pertama dan kedua. Dia menatap kedua berkas itu, tenggelam dalam pikiran. Pangeran pertama dan kedua pernah menjadi pangeran yang paling dihargai Kaisar Chu, bahkan dipersiapkan sebagai pewaris. Tetapi tepat pada saat ini, menjelang niat Kaisar Chu untuk mengangkat mereka sebagai pewaris, mereka berdua meninggal secara misterius. Gambar, Kaisar Chu juga sangat bingung dengan hal ini, tetapi meskipun telah mengirimkan 3 pangeran, Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran, dan Paviliun Misteri Surgawi untuk penyelidikan bersama, mereka tidak menemukan jejak apapun. Dia tidak punya pilihan selain meyakinkan dirinya sendiri bahwa pangeran pertama dan kedua telah meninggal karena penyimpangan Qi. Sekarang, penyelidikan Lin Bai tentang penyebab kematian pangeran pertama dan kedua tampaknya telah membuka kembali luka lama di hati Kaisar Chu. Kaisar Chu mengambil berkas pangeran pertama dan kedua, membukanya, dan memeriksanya dengan cermat. Dia telah membaca kedua berkas ini puluhan ribu kali. Namun, mengambilnya lagi sekarang masih membangkitkan kenangan menyakitkan. Kilatan tajam muncul di mata Kaisar Chu saat dia berkata dengan suara rendah, mengapa Lin Bai mengambil berkas kematian pangeran pertama dan kedua. Kemudian, Kaisar Chu mengambil berkas ketiga, berkas tetua Wu Chuan. Ia berkata dengan suara rendah, Pak Tua Wu Chuan, mantan kepala pembuat senjata Paviliun Misteri Surgawi.
Pak Tua Wuchuan sudah pensiun sebelum Lin Bai muncul di kerajaan Chu, dan 1000 tahun telah berlalu sejak saat itu. Urut penyelidikan divisi Zhaoxing, tampaknya Lin Bai dan Pak Tua Wuchuan tidak memiliki hubungan sama sekali. Dia mungkin bahkan tidak mengenal Pak Tua Wuchuan. Mengapa dia tiba-tiba ingin melihat berkas Pak Tua Wuchuan? Apakah dia menemukan sesuatu? Kaisar Chu membuka berkas Pak Tua Wuchuan dan membacanya dengan saksama. Ia mencoba menemukan hubungan antara berkas yang diakses Lin Bai. Kemudian, Kaisar Chu mengambil berkas keempat, berkas tentang salah satu dari 75 racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Kesengsaraan Iblis Ilahi. Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Kesengsaraan Iblis Ilahi. Kaisar Chu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, mengapa dia ingin melihat berkas Lembah Serangga Perbatasan Selatan. Kemudian, Kaisar Chu membuka berkas itu dan dengan saksama membaca semua teks tentang kesengsaraan iblis ilahi. Namun setelah membacanya, ekspresi Kaisar Chu berubah drastis. Terutama ketika dia melihat penjelasan tentang racun kesengsaraan iblis ilahi dalam berkas itu, setelah memasuki tubuh, racun ini tidak langsung berefek, tetapi tetap berada di dalam tubuh praktisi bela diri, menunggu waktu yang paling tepat, baik selama terobosan bela diri atau dalam pertempuran, racun itu akan langsung berefek, membunuh seketika. Kesengsaraan iblis ilahi. Mata Kaisar Chu memerah, giginya terkatup, wajahnya berkerut karena marah. Kaisar Chu dapat dengan mudah melihat bahwa kematian pangeran pertama dan pangeran kedua tampaknya terkait dengan kesengsaraan iblis ilahi. Jika penyelidikan dalam berkas itu akurat, pangeran pertama dan pangeran kedua sudah memiliki kesengsaraan iblis ilahi di dalam diri mereka, tetapi racun itu belum termanifestasi. Racun itu hanya berefek ketika pangeran pertama dan pangeran kedua sedang mengasingkan diri dan mencapai terobosan kultivasi, menyebabkan kematian mereka seketika. Bahkan dengan penyelidikan gabungan Le Pavilion Misteri Surgawi dan Divisi Kriminal Kekaisaran, tidak ditemukan petunjuk apapun. Melihat ke seluruh alam iblis, hanya lembah serangga perbatasan selatan yang mampu meracik racun sekuat itu. Kaisar Chu meletakkan berkas kematian pangeran pertama dan kedua di samping berkas tentang kesengsaraan iblis ilahi, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Dia benar-benar menemukan penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Ekspresi terkejut terpancar di mata Kaisar Chu. Setelah kematian pangeran pertama dan kedua, Kaisar Chu sangat marah dan mengerahkan sumber daya dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidiki, tetapi semuanya sia-sia. Kaisar Chu mengira dia tidak akan pernah menemukan penyebab sebenarnya kematian pangeran pertama dan kedua selama hidupnya, tetapi tanpa diduga, tepat ketika dia akan turun tahta, kemunculan Lin Bai membangkitkan kembali peristiwa 1000 tahun yang lalu. Bab 5638 Waktu yang Salah. Kaisar Chu dengan saksama meninjau semua berkas yang telah diambil Lin Bai. Ia duduk di kursi berlengan, matanya terpejam dalam pikiran yang dalam. Di ruangan yang remang-remang, cahaya lilin yang samar menerangi wajah Kaisar Chu yang teguh, menambah sedikit kesuraman. Kaisar Chu sedang merenungkan, haruskah ia membiarkan Lin Bai menyelidiki masalah ini, atau haruskah ia menyelidiki sendiri? Kaisar Chu sekarang mempertimbangkan bahwa kematian pangeran pertama dan kedua mungkin terkait dengan kesengsaraan iblis ilahi. Jika Kaisar Chu diam-diam memerintahkan divisi Zhaoxing untuk menyelidiki sekarang, itu pasti akan jauh lebih cepat daripada Lin Bai menyelidiki sendirian. Tetapi Kaisar Chu juga mempertimbangkan, 1000 tahun yang lalu, divisi Zhaoxing dan ketiga pangeran, bersama dengan Pavilion Tianji, menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya, namun mereka masih tidak dapat menemukan penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Mungkinkah divisi Zhaoxing benar-benar berhasil kali ini? Ini adalah pertanyaan pertama yang dipertimbangkan Kaisar Chu. Pertanyaan kedua yang dipertimbangkan Kaisar Chu adalah, jika pelaku sebenarnya memang ditemukan, mengingat situasi saat ini, apakah itu masih akan bermakna? Jika kebenaran terungkap 1000 tahun yang lalu, Kaisar Chu pasti akan membawa pelakunya ke pengadilan. Tetapi sekarang, ulang tahunnya yang ke-10.000 semakin dekat. Pada hari ulang tahunnya, ia akan mengumumkan pewaris tahta. Jika pelakunya ditemukan saat ini, akankah ia benar-benar mengeksekusi pelaku itu? Pertanyaan kedua yang dipikirkan Kaisar Chu sudah menunjukkan, ia sudah menebak siapa pelakunya. Namun, tanpa bukti, ia tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Keheningan panjang menyelimuti ruang peninjauan berkas kasus divisi Zhaoxing. Kaisar Chu duduk di kursi besarnya, alisnya yang seperti pedang berkerut, membentuk kerutan yang dalam. Ia merenung lama, kepalanya berdenyut sakit. Ia dengan lembut menggosok dahinya dan menghela napas pelan, baiklah, aku akan membiarkanmu menyelidiki. Mungkin kebenaran yang kau ungkap akan menguntungkanmu, menguntungkan Pangeran Chen, dan lebih menguntungkan kerajaan Chu. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari ruang peninjauan.
Zumo menunggu dengan hormat di pintu ruang peninjauan. Kaisar Chu melirik Zumo dan berkata, kirim seseorang ke kota Huangyun di Changzhou untuk memanggil Wu Chuanweng ke ibu kota segera dan kembali ke paviliun Tianji untuk melapor tugas. Zumo menjawab, baik, Tuan. Meskipun Zumo juga bingung, dia tahu bahwa Wu Chuanweng telah lama pensiun. Terlebih lagi, Kaisar Chu lah yang telah memberi izin kepada Wu Chuanweng 1000 tahun yang lalu untuk kembali ke kota Huangyun di Changzhou untuk pensiun. Tetapi mengapa Kaisar Chu, setelah meninjau berkas di ruang tinjauan, segera mengirim seseorang ke kota Huangyun di Changzhou untuk mengundang Wu Chuanweng ke ibu kota? Meskipun Zumo penuh dengan pertanyaan, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Zumo kemudian berkata, panggil Pangeran Chen ke istana. Zumo menjawab, baik, Tuan, saya akan pergi dan menyampaikan perintah. Lin Bai berjalan keluar dari ruang tinjauan divisi Zhaoxing dan menuju jalan-jalan ramai di ibu kota Chu. Jalan-jalan dipenuhi orang. Lin Bai berjalan maju dengan kepala tertunduk, pikirannya dipenuhi dengan berkas-berkas tentang kesengsaraan iblis ilahi, pangeran pertama, pangeran kedua, dan lainnya. Kesengsaraan iblis ilahi, begitu memasuki tubuh seorang seniman bela diri, akan tetap tidak aktif sampai waktu yang optimal, di mana ia akan meletus. Waktu ini bisa terjadi selama pertempuran dengan musuh, atau selama periode kultivasi terpencil untuk mencapai terobosan. 2. Penyebab kematian pangeran pertama dan kedua kemungkinan besar karena kesengsaraan iblis ilahi telah tidak aktif di dalam diri mereka, dan tepat ketika mereka bersiap untuk menembus alam kultivasi mereka dalam pengasingan, tiba-tiba, kesengsaraan iblis ilahi aktif. Itulah mengapa pangeran pertama dan kedua tampaknya mati karena penyimpangan Qi. 2. Lin Bai mengulangi proses itu lagi, masih memiliki banyak pertanyaan. Karena kesengsaraan iblis ilahi adalah racun yang ampuh, mengapa para alkemis dan pemurni senjata dari paviliun misteri surgawi tidak menemukan racun apapun di tubuh pangeran pertama dan kedua ketika memeriksa kematian mereka? Mungkinkah, bahwa kesengsaraan iblis ilahi tidak meninggalkan jejak apapun di dalam tubuh seorang seniman bela diri? Gambar, Lin Bai berbisik lagi, jika pangeran pertama dan pangeran kedua tewas di tangan kesengsaraan iblis ilahi, maka mungkinkah Yang Mulia Pangeran Chen juga diracuni oleh kesengsaraan iblis ilahi? Tetapi karena Yang Mulia belum bertarung dengan siapapun atau mengasingkan diri untuk menembus kultivasinya, efeknya belum muncul. Lin Bai tiba-tiba bertanya-tanya apakah Yang Mulia Pangeran Chen juga telah diracuni, tetapi efeknya belum terwujud. Demi keamanan, Lin Bai segera pergi ke kediaman Pangeran Chen. Di dalam aula penerimaan kediaman Pangeran Chen, kepala pelayan, Zhou Wang, memerintahkan seorang pelayan untuk membawakan teh dan berkata kepada Lin Bai, Menteri Lin Bai, sungguh disayangkan, Yang Mulia telah dipanggil ke istana oleh Yang Mulia Raja. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kapan beliau pergi? Zhou Wang tersenyum dan berkata, beberapa saat kemudian. Yang Mulia meninggalkan istana, dan Anda tiba tak lama kemudian. Saya ingin tahu apakah Menteri Lin Bai memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Jika demikian, saya dapat menemukan cara untuk memberitahu Yang Mulia Pangeran Chen dan memintanya kembali sesegera mungkin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku akan menunggunya di sini. Zhou Wang tersenyum tipis, berdiri dengan hormat di samping, dan tidak pergi. Hanya Lin Bai dan Zhou Wang yang tersisa di aula resepsi yang besar. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, dan saat matahari mulai terbenam, Yang Mulia Pangeran Chen masih belum kembali. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Lin Bai bertanya, pelayan Zhou Wang, apakah Anda sudah mengenal Yang Mulia Pangeran Chen? Zhou Wang tersenyum tipis dan berkata, sejujurnya, Menteri Lin Bai, sejak masa kecil Yang Mulia Pangeran Chen, saya bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan sehari-hari Yang Mulia. Kemudian, setelah Yang Mulia Pangeran Chen diangkat menjadi pangeran, saya juga mengikuti pangeran ke wilayah kekuasaannya dan bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal sepele di kediaman pangeran. Begitu, Lin Bai tiba-tiba mengerti, tidak heran Yang Mulia Pangeran Chen sangat mempercayai Zhou Wang. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu pelayan Zhou Wang pasti sangat mengenal ibu kota. Zhou Wang tersenyum dan berkata, keluarga saya berada di ibu kota. Tentu saja, keluarga saya hanyalah keluarga yang sangat kecil, tidak sebanding dengan keluarga-keluarga besar seperti 5 keluarga dan 7 klan Chu. Saya dibesarkan di ibu kota sejak kecil. Kemudian, secara kebetulan, saya mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan, yang memungkinkan saya untuk bekerja untuk mereka. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, saya baru di ibu kota dan belum sempat menjelajahinya dengan jeda elo. Saya ingin tahu apakah pelayan Zhou Wang dapat merekomendasikan beberapa tempat agar saya dapat berjalan-jalan di ibu kota yang ramai dan menikmati pemandangannya ketika saya memiliki waktu luang.
Wajah Zhou Wang berseri-seri. Ketika dia menyebutkan ibu kota, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan yang tak terbatas. Dia berkata, ibu kota meliputi wilayah yang luas, dengan ratusan ribu tempat wisata, besar dan kecil. Pernah ada seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai yang membual bahwa dia akan melihat semua tempat wisata di ibu kota dalam waktu 10 tahun. Tetapi dalam 10 tahun, dia bahkan belum meninggalkan bagian selatan ibu kota. Jika Menteri Lin Bai ingin melihat pemandangan dan merasakan kemakmuran ibu kota, saya sangat merekomendasikan Menara 10.000 Mil Sungai dan Pegunungan di Kota Timur, Teras Pemujaan Bulan di Kota Selatan, Menara Pemetik Bintang di Kota Utara, dan Paviliun 100 Bunga di Kota Barat, semuanya layak dikunjungi. Sambil berbicara, Zhou Wang mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai dengan kedua tangannya. Petik 2. Buku ini adalah catatan perjalanan yang ditulis oleh seorang ahli bela diri yang pernah memiliki buah Luo Dao Agung. Selama perjalanannya di ibu kota kerajaan Chu, tokoh hebat ini menghabiskan ratusan tahun menjelajahi jalan-jalan dan gang-gang ibu kota, mencatat semua tempat yang layak dikunjungi. Saya telah membaca buku ini, dan deskripsinya tentang pemandangan dan jalan-jalan ibu kota cukup akurat. Jika Menteri Lin Bai ingin berwisata ke ibu kota, buku ini akan memastikan perjalanan yang berharga. Lin Bai mengambil buku itu dan mulai membacanya dengan saksama. Halaman judulnya bertuliskan, Asteris Catatan Perjalanan Ibu Kota Kerajaan Chu Asteris. Bab 5639 Suatu Kebajikan Besar. Tengah malam, bulan purnama bersinar terang. Pangeran Chen akhirnya kembali dari istana. Aku baru saja kembali ketika para pelayan memberitahuku bahwa kakak Lin telah tiba. Pangeran Chen bergegas masuk ke aula penerimaan, dan Lin Bai bangkit untuk menyambutnya. Pangeran Chen tersenyum tipis, menunjukkan bahwa Lin Bai tidak perlu terlalu formal, dan berkata, ayahku memanggilku ke istana hari ini, mengatakan bahwa hari ulang tahunnya akan segera tiba, dan ada banyak urusan sepele di ibu kota. Dia menyuruhku untuk berhati-hati dan sebaiknya tidak mengasingkan diri untuk kultivasi akhir-akhir ini. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Chu menyuruhmu untuk tidak mengasingkan diri akhir-akhir ini. Pangeran Chen berkata, ya, hari ulang tahunnya akan segera tiba, dan utusan dari berbagai pihak telah tiba di ibu kota. Menurut adat Chu, aku harus keluar untuk menyambut mereka. Sudah ada begitu banyak urusan sepele, bagaimana mungkin aku bisa mengasingkan diri untuk kultivasi? Ngomong-ngomong, kakak Lin, apakah kau datang menemuiku untuk sesuatu? Apakah sudah ada hasil mengenai masalah yang ku minta kau lakukan? Tanya Pangeran Chen dengan penuh harap. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum ada petunjuk. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, Saudara Lin, tidak perlu khawatir. Selama anak Anumerta ini masih berada di ibu kota, pangeran ketiga pada akhirnya akan melakukan kesalahan. Jadi, Saudara Lin, kau datang menemuiku hari ini karena ingin minum. Tanya Pangeran Chen sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen, apakah Anda tahu tentang kesengsaraan iblis ilahi? Pangeran Chen sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apa itu kesengsaraan iblis ilahi? Aku belum pernah mendengarnya. Lin Bai menjelaskan, racun ini berasal dari lembah serangga perbatasan selatan. Ini adalah salah satu dari 75 racun raja yang ditemukan di sana. Setelah diracuni, racun itu tidak langsung bermanifestasi. Racun itu tetap tidak aktif di dalam tubuh seniman bela diri, menunggu kesempatan terbaik, baik selama pertarungan atau selama kultivasi terpencil, untuk tiba-tiba meletus dan membunuh tanpa peringatan. Oh, racun aneh seperti itu ada di dunia ini. Itu berasal dari lembah serangga perbatasan selatan, yang tidak mengherankan. Lembah serangga perbatasan selatan adalah kekuatan terkuat di alam iblis yang terkenal dengan racun dan kultivasi gunya. Pangeran Chen awalnya terkejut, tetapi setelah mendengar bahwa itu berasal dari lembah serangga perbatasan selatan, ekspresinya menjadi jelas. Mengapa kakak Lin tiba-tiba memberitahuku tentang kesengsaraan iblis ilahi? Tanya Pangeran Chen, bingung, alisnya berkerut. Lembah serangga perbatasan selatan dipisahkan dari kerajaan Chu oleh wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, selain beberapa jamuan penting di alam iblis, lembah serangga perbatasan selatan dan kerajaan Chu jarang bertemu. Mengapa Lin Bai tiba-tiba menyebutkan 75 jenis racun kerajaan dari lembah serangga perbatasan selatan? Ekspresi Lin Bai tampak serius. Dia awalnya tidak bermaksud memberitahu Pangeran Chen tentang penyelidikannya terhadap kematian pangeran pertama dan kedua. Namun, Lin Bai khawatir Pangeran Chen juga telah terkena kesengsaraan iblis ilahi, hanya saja racunnya belum termanifestasi. Itulah mengapa dia datang untuk mengingatkannya. Sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain memberitahu Pangeran Chen tentang penyelidikannya mengenai kematian pangeran pertama dan kedua. Lin Bai melirik Zhou Wang di sampingnya.
Pangeran Chen segera mengerti dan berkata, Tetua Zhou, Anda boleh pergi sekarang. Zhou Wang mengangguk dan meninggalkan aula penerimaan. Pangeran Chen mengaktifkan susunan sihir lagi sebelum bertanya, Saudara Lin, ada apa? Lin Bai menjawab dengan sederhana dan langsung, baru-baru ini saya menerima kabar bahwa pangeran pertama dan kedua kemungkinan besar tewas di tangan kesengsaraan iblis ilahi. Apa? Pangeran Chen terkejut, melompat dari kursinya karena kaget. Mari kita bicara di ruang kerja. Ekspresi Pangeran Chen segera berubah dingin, dan dia membawa Lin Bai keluar dari aula penerimaan, langsung menuju ruang kerja. Ruang kerja di kediaman Pangeran Chen juga dibuat oleh para ahli senjata dari Paviliun Misteri Surgawi, dan dihiasi dengan susunan sihir. Setelah diaktifkan, susunan itu cukup untuk mengisolasi dunia. Di ruang belajar, Pangeran Chen bertanya, Saudara Lin, apakah Anda sedang menyelidiki penyebab kematian pangeran pertama dan kedua 1000 tahun yang lalu? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, pangeran ketiga telah mengembangkan pengaruhnya di ibu kota selama bertahun-tahun, dengan banyak pengikut dan dukungan dari kekuatan-kekuatan besar seperti Gerbang Langit dan Bumi, Sekte Surga yang bertanya, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan keluarga Li. Sebaliknya, Pangeran Chen hanya memiliki sedikit orang kuat di bawah komandonya. Jika kita dapat menemukan penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, kita mungkin dapat membawa keluarga Chen dan istana teratai suci di bawah kendali kita. Ini akan sangat bermanfaat bagi Pangeran Chen. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, wajah Pangeran Chen menunjukkan rasa terima kasih. Saudara Lin, terima kasih telah memikirkan saya. Bagaimana Saudara Lin mengetahui tentang kesengsaraan iblis ilahi? Setelah pangeran pertama dan kedua meninggal, Kaisar mengirimkan begitu banyak orang kuat, menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, namun mereka masih gagal menemukan tentang kesengsaraan iblis ilahi. Bagaimana Saudara Lin mengetahuinya? Lin Bai perlahan menceritakan kejadian tersebut, dan Pangeran Chen akhirnya mengerti. Pangeran Chen bertanya, Saudara Lin, apakah maksudmu, kau curiga aku juga telah diracuni oleh kesengsaraan iblis ilahi? Apakah itu sebabnya kau datang untuk memperingatkanku? Lin Bai menjawab, racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan setelah berefek, tidak meninggalkan jejak di tubuh. Memang sangat merepotkan. Jadi sebaiknya berhati-hati. Pangeran Chen merenung sejenak, lalu berkata dengan penuh pertimbangan, tidak heran ayah menyuruhku untuk tidak mengasingkan diri untuk kultivasi akhir-akhir ini. Lin Bai juga dapat melihat bahwa setelah Kaisar Chu memanggil Pangeran Chen ke istana hari ini, dia secara khusus menginstruksikan Pangeran Chen untuk tidak mengasingkan diri untuk kultivasi. Jelas, Kaisar Chu juga khawatir bahwa Pangeran Chen telah diracuni oleh kesengsaraan iblis ilahi, dan bahwa racun itu mungkin tiba-tiba merenggut nyawa Pangeran Chen saat dia mengasingkan diri. Tatapan Lin Bai menjadi gelap. Dia sudah menduga bahwa Kaisar Chu mungkin sudah mengetahui tentang berkas yang telah diaksesnya di divisi Zhaoxing. Jika tidak, Kaisar Chu tidak akan segera memanggil Pangeran Chen ke istana. Namun yang lebih membuat Lin Bai penasaran adalah, sekarang setelah Kaisar Chu mengetahuinya, tindakan apa lagi yang akan diambilnya? Akankah dia membiarkannya begitu saja? Atau akankah dia menyelidikinya sendiri? Lin Bai bertanya, Yang Mulia Kaisar Chu memanggilmu ke istana hari ini. Selain menyuruhmu untuk tidak mengasingkan diri untuk kultivasi, apa lagi yang beliau katakan? Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya menyuruhku untuk bersiap menyambut pasukan terkuat dari seluruh alam iblis dan tidak mengabaikan mereka, agar tidak menodai kehormatan kerajaan Chu. Lin Bai berkata, kalau begitu, harap berhati-hati, Pangeran Chen. Pangeran Chen berkata, Saudara Lin, jika kau dapat menemukan penyebab kematian pangeran pertama dan pangeran kedua dan memenangkan hati keluarga Chen dan istana teratai suci, itu akan menjadi prestasi besar lainnya. Tenanglah, Saudara Lin, aku tidak akan mengingkari janjiku kepadamu setelah itu tercapai. Cukup sudah dari Pangeran Chen. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan, aku pamit sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik untuk pergi. Yang Mulia Pangeran Chen tiba-tiba memanggil Lin Bai, berkata, Saudara Lin, jika Anda sedang luang akhir-akhir ini, saya akan sangat menghargai jika Anda dapat menemani saya ketika saya pergi menyambut kekuatan-kekuatan terkuat di alam iblis. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, jika Yang Mulia Pangeran Chen membutuhkan sesuatu, silakan kirim seseorang untuk memanggil saya kapan saja. Lin Bai mengerti bahwa kekuatan-kekuatan terkuat yang akan disambut secara pribadi oleh Yang Mulia Pangeran Chen pasti bukanlah sekte-sekte seperti 5 keluarga dan 7 sekte Chu atau 7 langit dan 9 sekte. Mereka yang akan disambut secara pribadi oleh Yang Mulia Pangeran Chen, pastilah semua kekuatan terkuat di alam iblis, seperti lembah serangga perbatasan selatan. Perayaan ulang tahun akan segera dimulai,
dan para tamu dari berbagai kalangan akan berkumpul di ibu kota. Bab 5640 Campuran yang beragam. Setelah kembali ke istana Sekte Tianshui, Lin Bai menghabiskan sisa hari-harinya beristirahat di sana. Menyusun informasi yang telah dikumpulkannya, dan mencari terobosan. Penyebab kematian pangeran pertama dan kedua masih menjadi misteri bagi tetua Wuchuan. Sebelum meninggal, Senior Rensin telah menginstruksikan Lin Bai untuk mencari tetua Wuchuan, yang jelas menunjukkan bahwa tetua Wuchuan mengetahui banyak rahasia dari masa lalu. Namun, tetua Wuchuan berada di kota Huangyun, Changzhou, dan Lin Bai tidak dapat meninggalkan ibu kota untuk saat ini. Hal ini menciptakan kebuntuan. Mengenai pencarian anak Anumerta, meskipun Lin Bai menyimpulkan bahwa pangeran ketiga telah menyembunyikan anak itu di salah satu dari 4 tempat, keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, atau keluarga kerajaan. Masih belum ada terobosan atau petunjuk lain. Atas pengaturan Pangeran Chen, Lin Bai menjadi pembawa pedang divisi Zhaoxing, dan Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, serta beberapa tetua Sekte Tianshui juga menjadi tetua tamu divisi Zhaoxing, untuk sementara memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di ibu kota. Baru-baru ini, beberapa masalah yang bahkan divisi Zhaoxing tidak mampu ditangani oleh Qiao Mo dan Qin Yao. Ingat alamat situs webnya. Lagi pula, Qiao Mo dan Qin Yao sudah menjadi seniman bela diri yang telah menembus alam buah Dao Tai, dan juga murid tingkat tinggi Sekte Tianshui, jadi kultivasi dan kekuatan mereka tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Hari itu, Lin Bai melihat Qiao Mo dan Qin Yao kembali dari luar, wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Apa yang membuat kalian semua begitu bahagia? Tanya Lin Bai penasaran. Ye Guyu terkekeh dan berkata, kami pergi membantu divisi Zhaoxing menangkap pencuri, kakak senior putra suci, itu cukup menarik. Qin Yao tersenyum dan berkata, ditugaskan oleh divisi Zhaoxing, kami hanya menangkap beberapa anggota jalur iblis yang merepotkan. Sungguh sangat menarik. Qiao Mo tertawa, perasaan memegang kekuatan besar ini sangat menggembirakan. Fang Yuansu juga tertawa, iya, dibandingkan dengan kekaguman mereka terhadap kultivasi alam buah Dao Tai kami, mereka tampaknya lebih waspada terhadap kami sebagai prajurit divisi Zhaoxing. Lin Bai tiba-tiba menyadari mengapa mereka begitu sibuk beberapa hari terakhir ini, mereka telah pergi untuk membantu divisi Zhaoxing. Saat ini, ibu kota merupakan tempat yang beragam, dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di sini. Di antara mereka ada banyak penjahat kecil yang mencoba menimbulkan masalah. Ada juga banyak anggota jalur iblis dan anggota sekte yang mencoba menyihir orang-orang di ibu kota. Meskipun divisi Zhaoxing kuat, mereka tidak mungkin dapat mencakup semuanya. Semua instruksi Pangeran Chen adalah bahwa, jika perlu, murid-murid Sekte Tianshui dapat diminta untuk membantu divisi Zhaoxing dalam menangkap mereka yang menimbulkan masalah di ibu kota. Awalnya, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya enggan. Bagaimanapun, menangkap penjahat di ibu kota agak merendahkan martabat para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui. Namun, setelah beberapa kali mencoba, mereka tampaknya mulai menyukai pengalaman tersebut. Mereka dapat melihat bahwa para pendekar bela diri di ibu kota lebih takut pada status divisi Zhaoxing mereka daripada kultivasi tingkat buah Dao Tai mereka. Ini menunjukkan betapa menakutkannya para pendekar bela diri divisi Zhaoxing di mata para pendekar bela diri kerajaan Chu. Lin Bai bertanya, apakah ada gangguan di ibu kota baru-baru ini? Qin Yao menjawab, semakin banyak anggota aliran iblis dan pemuja yang muncul di ibu kota. Divisi Zhaoxing sangat sibuk beberapa hari terakhir ini. Yang Mulia Pangeran Chen telah mengeluarkan perintah bahwa jika identitas para pemuja dan praktisi iblis ini dikonfirmasi, mereka harus langsung dilemparkan ke neraka, di mana mereka akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Qiao Mo berkata, dua aliran iblis yang paling banyak menimbulkan masalah di ibu kota baru-baru ini adalah Gereja Suci Cahaya. Ini adalah sekte yang mengklaim bahwa selama seseorang bergabung dengan Gereja Suci dan mengolah teknik suci, seseorang dapat dengan cepat menembus tingkat kultivasi. Namun, pada kenyataannya, metode kultivasi warisan Gereja Suci adalah teknik jahat. Meskipun memang dapat menyebabkan terobosan cepat dalam tingkat kultivasi setelah beberapa kali kultivasi, latihan jangka panjang akan menyebabkan para praktisi bela diri kehilangan jati diri mereka dan menjadi tidak lebih dari binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Sekte iblis lainnya adalah Sekte Angin dan Hujan. Murid-murid sekte ini telah melanggar teknik Sekte Persatuan Bahagia. Sejak tiba di ibu kota, mereka telah menyebabkan kegemparan besar, dengan banyak kultivator wanita menderita nasib tragis. Yang paling menjengkelkan adalah, keahlian unik mereka dalam memecahkan kunci dan membongkar formasi, dan mereka mahir menggunakan dupa yang memikat. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao Puncak akan langsung kehilangan kekuatannya begitu menciumnya.
Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan pencarian besar-besaran untuk murid-murid Sekte Cahaya Suci dan Sekte Angin dan Hujan. Siapapun yang ditemukan akan segera dilemparkan ke neraka. Qiao Mo dan Qin Yao telah membawa kembali beberapa berita dari ibu kota. Memang, seperti yang mereka katakan, ibu kota menjadi semakin tidak stabil akhir-akhir ini. Sekte-sekte iblis merajalela, dan sekte-sekte menyebarkan doktrin mereka. Seluruh ibu kota diselimuti kekacauan. Yang Mulia Pangeran Chen telah melakukan segala daya upayanya untuk menekan sekte-sekte iblis di ibu kota, namun banyak sekte baru masih muncul setiap hari. Para murid Sekte Cahaya Suci dan Sekte Angin dan Hujan hanyalah dua dari sekian banyak yang lebih berbahaya. Ye Guyu mengerutkan kening dan berkata, kakak senior Putra Suci, divisi Zhaoxing ditakuti seperti harimau di wilayah kerajaan Chu. Beraninya para kultivator iblis ini datang ke ibu kota untuk membuat masalah. Bukankah mereka mencari kematian? Adik Ye Guyu, kau tidak tahu ini? Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, seperti kata pepatah, lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah sifat seseorang. Para kultivator iblis ini mungkin mendengar tentang perayaan besar ulang tahun Kaisar Chu dan datang dari jauh untuk memasuki ibu kota. Mereka mungkin tidak bermaksud membuat masalah di ibu kota ketika mereka datang. Petik 2. Tetapi setelah tiba di ibu kota, niat jahat mereka tetap ada. Sekte Cahaya Suci ingin mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan ajarannya, sedangkan untuk para murid Sekte Angin dan Hujan, tak perlu dikatakan lagi, ada banyak sekali wanita cantik di ibu kota sekarang. Mereka seperti sekumpulan serigala kelaparan yang telah melihat domba. Bisakah mereka masih melawan? Ye Guyu mengangguk sedikit, raut wajahnya menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Qiao Mo berkata, Yang Mulia Pangeran Chen akan berada dalam masalah selama waktu ini. Tidak hanya semua kekuatan teratas alam iblis akan datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, tetapi sekte dan praktisi iblis dari berbagai wilayah alam iblis juga akan mengambil kesempatan untuk memasuki ibu kota. Saat ini, ibu kota adalah tempat berkumpulnya jalan kebenaran dan jalan iblis. Lin Bai bertanya, ngomong-ngomong, aku meminta kalian untuk menyelidiki masalah anak Anumerta itu. Apakah kalian menemukan petunjuk? Qiao Mo dan Qin Yao saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala, berkata, Yang Mulia Pangeran Ketiga jelas telah menyembunyikan anak Anumerta itu dengan sangat baik, bahkan tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kesulitan, dan merenung sejenak. Qiao Mo berkata, kakak senior Putra Suci, tidak perlu terburu-buru. Masih ada 2 tahun sampai perayaan ulang tahun Kaisar Chu, kita bisa menyelidiki perlahan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita terus tanpa petunjuk apapun, itu bukan solusi jangka panjang. Sepertinya aku harus mengambil inisiatif. Qin Yao bertanya, kakak Putra Suci, apakah Anda punya ide? Lin Bai terkekeh, carilah kesempatan untuk bertemu dengan ketiga Putra Suci dari keluarga Zhao, Li, dan Sun. Mereka semua adalah Putra Suci di keluarga masing-masing. Jika Yang Mulia Pangeran Ketiga menyembunyikan anak Anumerta di dalam keluarga mereka, mereka pasti tahu sesuatu. Jika kita bisa menemukan terobosan dengan mereka, segalanya akan jauh lebih mudah.